Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan mencoba mereview manga One Piece Chapter 1022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Setelah sebelumnya sempat terjadi jeda selama 1 pekan, akhirnya One Piece kembali merilis Chapter 1022 sebagai chapter keluaran terbarunya. Sebelumnya di Chapter 1021, kita melihat pertarungan epik antara Nico Robin dan Black Maria. Kondisi Nico Robin yang sebelumnya terlihat tertekan, kini mulai berbalik unggul setelah dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya yang dipelajari saat bersama dengan pasukan evolusi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Yang paling menarik perhatian tentunya adalah bagaimana Robin berubah menjadi sosok iblis raksasa. Dia menggunakan teknik barunya bernama Demonio Floor yang menambahkan kekuatannya. Pada akhirnya, Black Maria pun bisa dikalahkan dengan teknik ini. Di akhir chapternya pula, kita juga melihat bagaimana Momonosuke meminta kepada Shinobu untuk merubahnya menjadi dewasa. Dan sepanjang chapter 1022 ini berlangsung, banyak sekali hal dan peristiwa yang terjadi. Pada awal chapter 1022, diceritakan tentang situasi yang terjadi saat ini di Onigashima. Muncul pengumuman yang disebarkan ke seluruh Onigashima tentang kekalahan dari para Flying Six. Situasi di berbagai sudut istana Kaido juga terlihat tidak terlalu baik. Namun yang menyita perhatian adalah bagaimana tersisa 15 menit lagi sebelum Onigashima pada akhirnya mendarat di Wano. Semuanya ada di tangan Shinobu dan Momonosuke. Hal ini karena Momonosuke sendiri diperlihatkan meminta tolong kepada Shinobu untuk membuatnya menjadi dewasa agar dia bisa berubah menjadi naga besar. Luffy sendiri diperlihatkan sudah kembali segar dan kenyang. Artinya dia bisa siap kembali bertarung. Namun pertanyaannya yaitu, apakah semuanya akan cukup hanya dengan 15 menit saja? Selanjutnya, kita melihat pertarungan lainnya yang terjadi di Istana Kaido. Setelah Nico Robin dan Black Maria, kita melihat pertarungan antara Fukurokuju melawan Raizo. Sebelumnya kita melihat bagaimana Fukurokuju bertarung menghadapi Raizo di saat 9 serum benang merah menghabisi Orochi. Pertarungan antara Fukurokuju dan Raizo pada chapter 1022 ini bisa dibilang sebagai salah satu pertarungan yang cukup menarik dan seimbang. Lantaran mereka berdua memang dikenal sebagai seorang ninja. Selain itu, baik Raizo ataupun Fukurokuju diketahui adalah sepasang rival. Sebagai rivalnya Raizo, Fukurokuju bisa dikatakan sebagai orang yang cukup cerdas. Dia bisa mencari celah dan memancing Raizo untuk berbicara, hingga membuat Fukurokuju sadar siapakah Raizo yang asli saat dia menggunakan kaki bunsin. Jika diperhatikan pula, Fukurokuju memang sangat setia kepada Orochi, meskipun saat ini Orochi tengah terpojok akibat dihianati oleh Kaido. Dan ternyata alasan kenapa Fukurokuju sangat setia adalah karena dirinya merasa bahwa seorang Onibo-Watsu harus menjadi pelindung Shogun saat ini. Lalu kita akan membahas mengenai bagaimana semangatnya pelayan Kozuki Oden. Menurut Raizo, dia dan pelayan Oden lain hanya punya tekad untuk bisa mengalahkan Kaido dan mengembalikan tata Shogun kepada Kozuki Momonosuke. Untuk mewujudkan hal ini, mereka bahkan rela meskipun harus mati. Dan tekad ini sendiri pernah diperlihatkan oleh Kinemon saat dia menenggelamkan semua kapal agar tidak bisa kabur dari Onigashima. Selain Raizo melawan Fukurokuju, kita juga kemudian melihat pertarungan lainnya. Di sini diketahui bahwa Hawkins juga tengah bertarung melawan Killer. Dan menariknya, jika melihat beberapa boneka jerami yang tergeletak, menunjukkan bahwa sebenarnya Hawkins sudah beberapa kali dikalahkan oleh Killer. Setelah sebelumnya Killer berhasil melukai Hawkins dan memaksanya memakan boneka yang ada di tubuhnya, efek dari serangan yang diterima Hawkins ternyata mengarah kepada Kid. Hal ini dikarenakan Hawkins menggunakan teknik yang membuatnya terhubung dengan Kid. Artinya, jika Killer melukai Hawkins, maka dia juga sama dengan melukai Kid. Jika Killer membunuh Hawkins, maka dia juga membunuh Kid. Masih belum diketahui apakah teknik ini memang murni teknik baru milik Hawkins atau justru ada bantuan dari Big Mom. Kid sendiri terheran-heran dengan apa yang terjadi kepada dirinya yang tiba-tiba terluka. Padahal pertarungan melawan Big Mom masih belum dimulai. Meskipun kondisi Killer saat ini tengah terpojok, namun nampaknya dia tenang menghadapi kondisi yang kini tengah dihadapi. Tidak menutup kemungkinan bahwa Killer tahu tentang cara mengalahkan Hawkins, sebab sebelumnya dia juga pernah memberitahu cara untuk menangkal kekuatan Apo. Selain itu, cara licik yang digunakan oleh Hawkins untuk menggunakan orang yang dianggap penting bagi lawannya memang bukan pertama kali digunakan. Seperti halnya Killer, Lau juga pernah mengalami hal dan kondisi yang sama setelah sebelumnya Hawkins menggunakan ketiga anak buah Lau untuk membuatnya sama sekali tidak bisa melawan. Ada pula situasi yang menarik selanjutnya yang terjadi di Onigashima. Pertempuran besar yang terjadi di tempat itu terus-terusan terjadi hingga mendekati puncaknya. Situasi di Onigashima sendiri tidak semakin meredah, justru situasinya semakin mencekam. King dan juga Queen nampaknya harus turun tangan untuk bisa menghentikan keonaran yang terjadi di Onigashima. Mereka tampaknya sadar bahwa mereka harus turun tangan, sebab bukan hanya para pendukung Kozuki Oden saja yang mengamuk, melainkan beberapa orang yang sebelumnya ada berada di kubu Kaido juga ikut melakukan pemberontakan. Sebagai informasi, King adalah salah satu orang yang berasal dari ras yang langka. Dia berasal dari ras penyihir api, dan tempat asal ras King ini ada di Red Line.
Itulah kenapa dirinya terlihat mengeluarkan api di bagian tubuhnya. Menariknya, kini orang yang tinggal di Red Line justru merupakan Tenryubito. Hal ini bisa kita ketahui berkat mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, yaitu Marco. Maka tidak heran jika Marco tahu banyak tentang informasi ini. Pertempuran pun terus terjadi, meskipun pada awalnya Marco sanggup untuk menghentikan Queen dan juga King. Namun, sesuai dengan pernyataannya yang sebelumnya mengatakan bahwa akan sangat sulit melawan dua orang All-Star sekaligus. Dan ini menjadi terbukti dengan melihat bagaimana Marco terkapar pada chapter ini. Perospero juga tampaknya sedang mengincar Sanji yang tengah mati-matian melawan King dan Queen. Menariknya, Perospero nampaknya sangat jengkel pada Sanji. Itu kenapa dirinya sangat tidak setuju ibunya menjalin aliansi dengan Kaido. Dan Sanji dianggap sebagai biang kerok atas apa yang terjadi. Setelah itu, ada Nekomamushi yang sebelumnya sangat bernafsu mengajar Perospero karena dianggap sebagai orang yang membunuh Pedro. Perospero langsung menyerang Nekomamushi dengan teknik Candy Arrow. Dan dengan serangan ini nampaknya menjadi sesuatu yang menyelamatkan Sanji setelah sebelumnya sempat diincar oleh Perospero. Selanjutnya kita akan beralih pada karakter Zoro. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Zoro ditemukan oleh King dan diselamatkan oleh Marco. Sebelumnya Chopper sudah memberikan bantuan untuk bisa memberikan Zoro. Namun nampaknya masih butuh waktu untuk bisa membuat Zoro kembali bisa bertarung. Zoro sendiri sudah tidak sabar untuk ikut bertarung berkontribusi. Namun perban yang Sanji gunakan kepada Zoro menjadi masalah lain karena sangat sulit untuk dibuka. Di sini Sanji menjadi orang yang akan menghadapi Queen, dan untuk melawan kedua All Stars tentu saja menjadi sesuatu yang sangat sulit. Saat King berhasil menemukan Zoro dan akan mencoba menyerangnya, Sanji nampaknya sangat kesal karena merasa Zoro hanya bisa menjadi beban. Meskipun Marco sebelumnya nampak sudah terkapar, namun dia masih bisa memberikan bantuan untuk menyelamatkan Zoro yang dalam keadaan berbahaya. Menariknya, bantuan yang Marco berikan nampak mirip dengan cara dia ketika menahan serangan Kizaru di perang Marineford. Sebelumnya, orang-orang memang sangat kerepotan ketika berusaha melepaskan perban yang Zoro gunakan. Namun dengan kekuatan buah iblisnya, Marco tentu sangat mudah melepaskan perban ini. Dan pada akhir chapter 1022 ini, kita akan melihat bagaimana Sanji dan Zoro mampu memberikan serangan kepada King dan juga Queen bersama-sama. Kerjasama ini sendiri mengingatkan kita saat mereka berdua sama-sama mengalahkan Pacifista di Sabaody. Mereka berdua yakin bahwa jika mereka memenangkan pertarungannya, maka mereka akan semakin dekat untuk membawa Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Dan Sanji sendiri kemudian pingsan akibat kelelahan menghadapi kedua All-Star sekaligus. Namun sampai titik ini kami juga percaya bahwa King dan Queen akan bangkit kembali, sebab mereka tentu saja tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Oke, sekian dari pembahasan kali ini mengenai review manga One Piece chapter 1022. Bagaimana menurut kalian tentang chapter 1022 kali ini? Silahkan kirimkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton video kali ini. See you on the next video, nakama.